Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, musuh terbesar. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya, siapa musuh terbesar kita, orang percaya, anak-anak Tuhan? Ada yang berkata, pasti iblis. Betul saudara, iblis adalah musuh kita sebagai orang percaya kepada Yesus, yang perlu kita kalahkan, yang perlu kita hancurkan dalam hidup ini. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sore ini saya akan menyampaikan musuh kita yang terbesar, yang kelihatan dan yang ada bersama kita setiap hari saudara. Sedangkan iblis adalah musuh kita yang tidak kelihatan. Nah sore ini Bapak Ibu saya mau menyampaikan musuh hidup kita yang kelihatan, yang ada bersama kita setiap hari. Siapa dia? Adalah hidup kita sendiri. Siapa dia? Adalah diri kita. Dia adalah musuh terbesar dalam hidup kita yang perlu kita kalahkan setiap hari. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya, dalam hal apa? Nah, kita melihat Bapak Ibu ayatnya di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat ke-16 sampai dengan ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada 3 hal yang perlu kita kalahkan, yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam diri kita. Karena ketiga hal ini Bapak Ibu bukan berasal dari Bapa, tapi dia berasal dari dunia ini. Dan dunia sedang hidup menikmati keinginannya. Dunia sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Apa itu saudara? Hal yang perlu kita taklukkan, yang perlu kita kalahkan di dalam hidup kita. Yang pertama, firman Allah berkata bicara tentang keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Karena tiga ini bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia ini. Kita akan bahas saudara, poin yang pertama tentang yang namanya keinginan daging saudara. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging? Kita lihat ayatnya Bapak Ibu, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Jadi kalau kita hidup dalam daging pasti maut, pasti mati. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi ketika kita hidup dalam daging saudara, itu adalah sebuah pemberontakan kepada Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada
kepada Allah. Jadi selama kita hidup dalam keinginan daging, hidup kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Karena hidup dalam daging adalah pemberontakan. Dia tidak pernah takluk tunduk kepada perintah dan hukum Allah. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya, apa contoh dari keinginan daging, perbuatan daging? Kita buka Bapak Ibu. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, dimulai ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dengarkan baik saudara. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Allah dengan jelas dan tegas, perbuatan daging telah nyata. Ini kebenaran yang pertama yang di dalam diri kita, yang perlu kita taklukkan, yang perlu kita kalahkan, yang perlu kita hancurkan, yang perlu kita kendalikan adalah keinginan daging. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang kepahitan, gampang sakit hati, kepengen dihargai, pengen dihormati. Itu semua adalah perbuatan daging yang perlu kita salibkan, yang perlu kita hancurkan, yang perlu kita kalahkan setiap hari. Karena selama kita hidup di dalam keinginan daging, saudara, kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Itu poin yang pertama, yang perlu kita kalahkan, yang perlu kita hancurkan dalam diri kita adalah keinginan daging. Yang kedua, kita melihat saudara, yang perlu kita kalahkan adalah keinginan mata. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Matius pasal 6 ayat yang ke-22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi tahu nggak Bapak Ibu betapa pentingnya mata kita? Mata itu menentukan hidup kita. Apa yang kita lihat itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita melihat hal-hal yang baik, maka hidup kita jadi baik. Kalau kita melihat hal-hal yang tidak baik, maka hidup kita jadi tidak baik. Lihat saudara, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu, firman Allah dengan jelas dan tegas sore ini mengingatkan kita. Jadi jangan sampai hidup kita dikontrol, dikendalikan oleh keinginan mata kita. Karena mata nggak pernah puas untuk melihat. Mata tidak pernah puas dengan apa yang kita lihat. Kita bersyukur saudara bahwa hari-hari ini mal-mal semua tutup. Coba kalau mal-mal tidak tutup. Kita jalan-jalan ke mal, kita lihat ada barang-barang branded, barang-barang bagus yang mengganggu mata. Mata apa saudara? Mata pencarian kita. Puji Tuhan, kalau kita punya uang, kita bisa beli. Kalau kita nggak punya uang, kita perlu harus ngegesek kartu kredit. Itu jadi masalah, saudara. Maka saya katakan, saudara, ketika kita hidup dalam keinginan mata, hidup kita pasti hancur. Mungkin sore ini Bapak Ibu berkata, saya belum hancur, saya tidak bernubuat.
Tetapi kalau Anda tidak bertobat, hidupmu pasti hancur. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu lihat satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-3 sampai dengan ke-4. Ini sebagai contoh bukti ketika kita hidup di dalam keinginan mata dan kita tidak mengendalikan mata kita. Ini yang terjadi, saudara. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara lihat, ini sebuah hal yang aneh. Dia bisa melihat selumbar di mata orang, tapi di depan matanya ada balok, dia tidak bisa lihat. Kenapa, saudara? Karena dia hidup di dalam keinginan mata. Dia tidak bisa mengendalikan matanya. Jadi yang dia lihat adalah hal-hal yang jahat. Akhirnya apa, saudara? Dia mudah menghakimi orang. Di hadapan dia semua tidak ada yang beres. Di hadapan dia semua tidak ada yang benar. Hanya dirinya yang benar. Kenapa, saudara? Karena hidupnya dikendalikan oleh keinginan mata. Matanya jadi jahat, saudara. Ayat keempat, Matius 7. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Balok itu menjadi penghalang. Dia tidak bisa melihat kehidupan dia, tapi dia bisa melihat orang lain. Ini sebuah hal yang aneh, saudara. Mari sore ini Bapak Ibu, kita yang mendengarkan kebenaran ini, kita mau cek hati kita, hidup kita. Jangan sampai hidup kita dikendalikan, yang pertama, oleh keinginan daging. Yang kedua, oleh keinginan mata. Dan yang ketiga, kita melihat, saudara, oleh keangkuhan hidup. Daniel pasal 4 ayat ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Raja Nebukadnezar, bukankah itu Babel yang besar itu? Wow, dia mulai sombong, saudara. Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Angkuh dan sombong. Raja Nebukadnezar belum habis bicara ketika satu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Lihat ayat 33 yang terakhir, saudara. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Raja Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Lihat akibat keangkuhan dan kesombongan hidupnya. Dan tubuhnya basah oleh embun dan langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Saudara lihat, inilah contoh keangkuhan dalam hidup ini yang perlu kita kendalikan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang angkuh, yang sombong, merasa bisa, merasa hebat, merasa lebih. Hati-hati, saudara. Karena itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Kita melihat ayat yang terakhir. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga. Harus diakui, saudara, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Sore ini Bapak Ibu, mari kita perlu sadari akan hidup kita, bahwa musuh yang terbesar selain daripada iblis
yang tidak kelihatan, tapi ada yang kelihatan. Musuh yang terbesar yang berbahaya adalah diri kita, hidup kita sendiri. Dalam hal apa? Dalam 3 hal. Yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua keinginan mata, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup, kesombongan hidup kita. Biarlah sore ini Bapak Ibu kita menyadari akan hidup kita. Jangan sampai kita sibuk dengan semua pelayanan kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, tapi kita dikontrol. Tanpa kita sadari, kita dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh keinginan daging, oleh keinginan mata, oleh keangkuhan hidup. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan sore ini boleh menyadarkan kita semua dan membuat hidup kita berubah dan bertobat, membuat hidup kita lebih baik, lebih menyenangkan hati Bapa di surga. Bersama saya Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita memperkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.